Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas Zatnya yang maha luhur, agar kita tidak menjadi hambanya yang kufur, yang mana akan hancur lebur di dalam kubur, seperti halnya telur yang diceplos di dalam dapur. Kedua kalinya, sholawat berserta salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Yuna Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah mengangkis umatnya dari alam yang tak pasti, dengan membawa risalah-risalahnya yang penuh bukti menuju zaman yang telah diridhoi oleh Ilahi. Baik, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang fenomenologi. Materi yaitu 1. Ide utama, 2. Detail informasi, dan 3. Dinamika kebenaran. Sebelum memasuki materi, kami akan menjelaskan pengertian fenomenologi. Kata fenomenologi berasal dari kata Yunani, phenomenon, yaitu sesuatu yang tampak, yang terlihat karena bercahaya, yang di dalam bahasa Indonesia disebut gejala. Fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomena atau gejala, sesuatu yang menampakkan diri. Kata fenomen atau gejala dapat dipertentangkan dengan kenyataan. Fenomena bukanlah hal yang nyata, tetapi hal yang semu. Demikianlah kata fenomen dapat berarti semu. Kecuali itu, kata fenomen dapat dipakai sebagai lawan bendanya sendiri, sehingga fenomen atau gejala berarti petampakan. Fenomenologi merupakan salah satu aliran filsafat yang berupaya menelisik esensi dari segala sesuatu yang hadir ke dalam ranah kesadaran manusia. Dalam makna luas, fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Yang pertama, ide utama yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, yang pertama ini ada Edmund Husserl. Husserl memulai analisis filsafat fenomenologinya dengan menggunakan konsep kesadaran atau intuisi langsung. Kesadaran menurut kodratnya bersifat intensional. Intensionalitas ini adalah struktur hakiki kesadaran. Dengan konstitusi yang dimaksudkan adalah proses tampaknya fenomena-fenomena kepada kesadaran. Dan ada juga 3 tahapan reduksi. Yang kedua adalah Maurice Merleau-Ponty. Teori Ponty dapat dilihat dari caranya melakukan kritisisme dari hipotesa yang dilakukan secara psikologi. Dia berpendapat bahwa manusia melakukan tindakan berawal dari refleksi psikologinya. Dari perilaku yang dia jadikan tanda atau fenomena, maka dapat kita peroleh data tentang seseorang terkait prinsip hidup yang menjadikannya bertindak. Selalu ada kaitan antara pengalaman masa lalu yang mempengaruhi perilaku saat ini. Keterhubungan ini terjadi pada neuropsikologi manusia. Yang ketiga, Martin Heidegger. Heidegger mengangkat metode fenomenologi Husserl. Segala yang ada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri. Dan esensi adalah yang menjadikan benda itu seperti apa adanya. Yang kedua, detail informasi dari para ahli. Nah, yang pertama ada Edmund Husserl. Husserl memulai karirnya sebagai seorang ahli matematika dan fisika. Interaksi Husserl dan Brentano antara 1884 dan 1886 inilah yang akhirnya meyakinkan Husserl untuk mengambil filosofi. Sebagai karirnya di universitas, sebagai seorang dengan latar belakang matematika, minat utama Husserl adalah menemukan filosofi baru dan kokoh bagi matematika. Husserl menemukan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan pada fondasi matematika dan ia yakin bahwa hanya melalui filosofi kelemahan ini dapat diperbaiki. Latar belakang matematika ini juga mendorong Husserl untuk menjadikan filosofi sebagai suatu ilmu yang akurat dan sahih atau rigorous science.
Menurut Husserl, ilmu yang akurat dan sahih ini adalah ilmu yang mempresentasikan suatu sistem konsep pengetahuan dengan pola-pola hubungan yang akurat dan berjenjang, di mana setiap jenjang merupakan dasar bagi jenjang berikutnya. Oleh karena itu, pengetahuan yang menjadi dasar jenjang tersebut harus jelas. Dalam perkembangannya, kemudian Husserl merasakan bahwa ilmu tersebut tidak mampu memberikan keakuratan dan kejelasan. Husserl mengembangkan filosofinya sendiri dan meyakini bahwa hanya filosofi tersebutlah yang akan mengantarkannya pada kejelasan dan keakuratan yang diidamkan. Husserl secara formal menanamkan filosofinya sebagai fenomenologi pada tahun 1901. Yang kedua, Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty adalah fenomenolog yang paling besar dan paling murni dalam filsafat Prancis. Tetapi yang menarik perhatian adalah bahwa pada dia sudah timbul cikal bakal persoalan-persoalan filsafat yang akan dating seperti strukturalis dan psikoanalisis. Untuk memahami keutuhan kesadaran dan tubuh, Merleau-Ponty harus mengeksplisitkan penghayatan manusia yang berada pada taraf prareflektif, yakni sebelum didefinisikan oleh filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Pendekatan yang paling sesuai untuk maksud ini adalah fenomenologi. Merleau-Ponty dikenal sebagai filsuf Prancis yang paling murni menjalankan fenomenologi. Sebagai alat analisis, fenomenologi memiliki kemungkinan yang luas untuk mengungkit struktur-struktur penghayatan yang belum dirumuskan melalui ilmu-ilmu. Fenomenologi merupakan metode yang berusaha melukiskan apa yang tanpa secara langsung bagi kesadaran, yaitu fenomena. Dengan demikian, fenomenologi berusaha memahami kenyataan sebagaimana adanya. Kenyataan itu merupakan kenyataan yang belum ditafsirkan oleh ilmu-ilmu positif ataupun filsafat. Ketiga, Martin Heidegger. Pada teori Martin Heidegger ini yang menempatkan seseorang sebagai penonton akan tercipta jurang antara subjek dengan dunia objek, maka akan gagal mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Supaya terhindar dari kegagalan seperti itu, maka Heidegger beratok pada persoalan eksistensi manusia. Segala yang ada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri. Benda-benda yang berada di luar kita baru mempunyai arti jika hanya dalam kaitan dengan manusia. Lebih jauh dikatakan, dunia di luar manusia dipandang dan dikonseptualkan sebagai berbeda-beda secara struktural ke dalam wilayah-wilayah modalitas, eksistensial, dan modifikasi manusia. Eksistensi adalah keadaan aktual yang terjadi dalam ruang dan waktu. Eksistensi menunjukkan kepada suatu benda yang ada di sini dan sekarang. Eksistensi berarti bahwa jiwa atau manusia diakui adanya atau hidupnya. Sementara esensi adalah kebalikannya, yaitu sesuatu yang membedakan antara suatu benda dan corak-corak benda lainnya. Selanjutnya dinamika kebenaran. Pertama, Edmund Husserl. Dalam pemikiran Husserl, konsep fenomenologi itu berpusat pada persoalan tentang kebenaran. Baginya, fenomenologi itu bukan hanya sebagai filsafat, tetapi juga sebagai metode. Karena dalam fenomenologi kita dapat memperoleh langkah-langkah dalam menuju fenomena yang murni. Yang kedua, Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty berusaha Yang ketiga, dinamika kebenaran para ahli. Yang pertama ini ada Edmund Husserl. Dalam pemikiran Husserl, konsep fenomenologi itu berpusat pada persoalan tentang kebenaran. Baginya, fenomenologi bukan hanya sebagai filsafat, tetapi juga sebagai metode. Karena dalam fenomenologi kita dapat memperoleh langkah-langkah dalam menuju fenomena yang murni. Yang kedua, Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty berusaha mensintesiskan dua corak pemikiran yang menjadi tulang punggung filsafat modern, yaitu rasionalisme dan idealisme, dalam tataran ontologisme dan epistemologisnya dengan memberikan alternatif, yaitu entrer en monde, yaitu berada di dunia.
Ia berusaha melampaui kesadaran tertutup Cartesian, yaitu cogito. Dengan ini sebenarnya sudah diketahui proyek filosofis Merleau-Ponty, yaitu berusaha menjadikan tubuh itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pikiran kita. Seperti kita melihat batu, maka otomatis seluruh badan kita akan mengikuti atau berbarengan sehingga kita tidak tersandung oleh batu tersebut. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang namanya pikiran dan tubuh itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga adalah Martin Heidegger. Heidegger berpendapat bahwa pertanyaan mengenai hakikat ada itu hanya bisa dijawab secara ontologis dengan menggunakan metode fenomenologi Husserl. Metode ini sangat penting dalam menguji data pengalaman langsung dengan membuang semua konstruksi epistemologis dan logis dengan mencari suatu perbedaan antara kesadaran dan dunia luar, maka akan ditemukan fakta yang sesungguhnya. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari materi kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari perspektif fenomenologi yaitu fenomenologi merupakan salah satu aliran filsafat yang berupaya menelisik esensi dari segala sesuatu yang hadir ke dalam ranah kesadaran manusia. Dalam makna luas, fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Adapun tokoh-tokoh fenomenologi yaitu Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty, dan Martin Heidegger. Fenomenologi mengajarkan kita agar menumbuhkan sikap kritis dalam memahami fenomena kehidupan. Artinya, kita jangan mudah menerima informasi, pandangan, dan paradigma pemikiran sebelum diri kita sendiri yang menyelami hakikat semua informasi dan pandangan yang sampai kepada kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.